Monggo. Udah ya, oke ya. Bismillah. Ya, Pak Joni sekarang proses Oh iya, masih ngeling. oh iya. Ditunggu atau gimana, Mbak? Masih join. Proses join. Cek. Coba Mbak Trias. Audionya itu. Ya, sekolah ojo umek kayak mau ya, dan Marias. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menunggu Pak Joni, nggih. Nggih. Headsetnya itu loh. Headsetnya. Headsetmu Yas. Headset. Jelas loh. Allah, suaramu itu banyak. Lah ngene iki penak, Kita full lah suaranya, tapi aku nggak krungu. Wes ya? Cilik suaranya sampean lah, aku nggak gawe headset soalnya. Headset Wis tak HP. full no, padahal. Anu, oh jeke paling kok dhisik kok jeke sing bisa. Jeke iki. Apa wis gawe headset yo aku yo. Oh iki wis. Nah, iku Pak Joni udah ikut iku. Terus aku gawe headset aja. Yo wis. Pokoknya gak ganggu anu nih, kok suarane ngeder soalnya. Berat. Ayo ndang. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Selamat siang. Nggih. Mohon izin Bapak Ibu, adapun rapat pada kali ini merupakan tindak lanjut dari rapat sebelumnya, yaitu rapat struktural di kantor Argosari, yang mana bidang Aptika mendapatkan koreksi bahwa beberapa web desa ada yang tidak normal, gitu. Dalam arti bisa diakses tetapi masih kurang normal. Nah, untuk itu barangkali bisa disampaikan Bu Trias apa yang kira-kira menjadi permasalahan atau mungkin ada hal yang akan disampaikan. Maksudnya desa yang nggak bisa dibuka itu desa mana saja, kemudian nanti terkait dengan apa website Lomba web. ya istilahnya lomba web itu. Nah terkait dengan itu nanti seperti apa untuk desa-desa yang barangkali secara teknis tidak memungkinkan untuk diperbaiki dalam waktu dekat, istilahnya seperti itu. Monggo dari Pak Joni atau mungkin dari Bu Trias, waktu kami persilahkan. Baik, mohon izin Bu Trias.
terkait rencana kita lomba web OPD, web kecamatan sama web desa, memang rencananya kita laksanakan tanggal 1 Oktober. Tapi menurut Mbak Trias kan masih ada sebagian web desa yang masih belum online begitu, karena masih ada update dari panjenengan tim di bidang Aptika. Kiranya nanti informasi yang kami terima bahwa nanti pertengahan Oktober ini sudah clear. Kalau mengenai jumlah web desa yang belum siap, mungkin kemarin sekitar 177, Mbak. Sekitar itu, sehingga makanya pelaksanaan untuk lomba ini kita tunda sampai pertengahan bulan Oktober. Nah, kita harapkan pertengahan bulan Oktober sudah bisa online begitu. Kiranya mohon sekiranya Aptika bisa mengaktifkan kembali untuk web desa sehingga pertengahan Oktober bisa online dan bisa kita laksanakan lomba web ini, karena memang dalam rencana kegiatan program PAK tahun 2020 sudah teranggarkan. Monggo Mbak Trias ditambah. Ada 177 desa yang error. Jadi kita, saya tidak bilang ya, tapi kita dengan Kominfo ini di bulan November akan mempunyai KW, yaitu kita akan membuat lomba website. Suaranya Bu Trias tidak kedengeran. Suaranya. Oke, ini kedengeran nggak? Ya, ini dengar nih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Kabid, di sini saya mau melaporkan bahwa hasil dari Monef saya di bulan Oktober kemarin, di awal September. Monef saya di bulan September bahwa ada 177 desa yang web desa yang error. Di mana kita Dinas Kominfo, saya tidak bicara bidang di sini, tapi saya bicara Dinas Kominfo akan mempunyai gawe, yaitu lomba website Kabupaten Malang di hari jadi ulang tahun Kabupaten Malang. Jadi rencana awal kami akan melaksanakan lomba itu per tanggal 1 Oktober sampai tanggal 16 November untuk proses lomba. Untuk penilaiannya adalah tanggal 17 November sampai 27 November. Pengumumannya nanti tanggal 28 November. Tetapi karena dari web desa yang error itu, kemarin saya sudah ngobrol sama Mas Yuda, waktu kita rapat di Kertanegara, saya minta web desanya dibenahi, tapi ternyata karena alasan, banyaklah pokoknya alasannya, kemarin ngobrol sama Mas Yuda juga, sama Mas Erda juga, hanya alasan teknis juga, akhirnya untuk web desa yang lama mereka tidak bisa membenahi, dan solusinya adalah pelaksanaan lomba web desa itu dengan menggunakan web desa yang baru. Tetapi ada kendala lagi, yaitu jika web desa yang baru ini dipakai untuk lomba web Kabupaten Malang ini, berarti sebelum saya mulai lomba, mengumumkan adanya lomba ini, maka bidang Aptika akan melakukan pelatihan untuk web desa yang baru. Kemarin saya bilang ke Mas Yuda, kalau bisa dalam minggu ini selesai untuk pelatihan web desa yang baru, sehingga saya setelah pelatihan, saya bisa memulai memberikan pengumuman untuk lomba websitenya. Sehingga nggak mundur-mundur lagi, karena kalau pengumumannya saya nggak bisa memundurkan, karena pengumumannya nanti adalah pas waktu hari jadi Kabupaten Malang. Jadi di sini yang saya mundurkan adalah proses lombanya. Jadi dari yang awalnya lomba itu 1,5 bulan, saya jadikan 1 bulan. Penilaiannya
10 hari. Karena banyak website, ada 500, hampir 500 website yang nanti akan kita lakukan penilaian. Jadi, saya bertanya ke bidang Aptika, untuk web desa yang baru, yang siap di launching, untuk kesiapan lomba juga, itu bisa selesai untuk pelatihannya kapan, sehingga saya bisa segera melaksanakan pengumuman untuk lomba website. Sekian. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas apa yang telah disampaikan tadi, yang telah kami catat sebetulnya. Ini lomba website desa, kemudian rencana awal tanggal 1 Oktober ya sampai 16, yang semula 1,5 bulan, 45 hari, mungkin nanti dimampatkan menjadi 30 hari. Nah, terkait dengan hal ini, monggo ini langsung teknisi ya, Mas Yuda barangkali bisa menyampaikan, sebelum nanti dibahas lebih lanjut dengan teman-teman yang lain. Monggo, Mas Yuda. Halo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Joni, Pak Fenty. Jadi di web yang baru ini, baru 2 kecamatan yang tak cloning, yang tak prioritaskan, web yang nggak bisa yang trouble. Suaranya kurang jelas, Jud. Halo. Kurang Halo. dekat, ya. Soalnya bekas Mas Udin ini. Aku takut nular COVID aku. Loh. Mas Udin? Halo, Mbak. Ya. Jadi Ya. di web desa itu kan ada yang running, ada yang trouble. Sekarang ini yang tak prioritaskan, yang trouble baru 2 kecamatan yang sukses upload, dan sekarang ini masih tak cek semua, mulai dari link, keamanan, dan lain-lain. Nah, untuk data itu kan kita harus download semua. Nah, proses downloadnya ini juga memakan waktu. Nah, solusinya gimana? Apa data yang baru yang kita prioritaskan, nanti yang data lama menyusul, atau ada saran lain? Boleh saya menjawab, Mas Yuda? Ya, boleh. Ya, kalau gini ya, kemarin yang saya, waktu kita ketemu di Kertanegara, saya kan bilang gini, kalau migrasi data dari yang lama ke yang baru itu kan butuh proses lama, gitu kan kata sampaian ya. Makanya gini aja, kalau permintaan saya sekarang, misalkan semua web desa itu dibuatkan aja semuanya, 378 desa. Sama kelurahan berarti 390 desa ya. Datanya dikosongkan nggak apa-apa. Karena kalau sampai migrasikan data lama ke data baru, itu prosesnya juga lama lagi, sehingga nanti waktu saya pengumuman lomba, pelaksanaan lomba juga nanti akan molor lagi. Jadi biarkan webnya kosong, kan nanti sampean juga melakukan pelatihan toh. Di saat mereka di saat jenengan melakukan pelatihan itu, sama mereka sama upload datanya mereka. Jadi misalkan saya ada ring lomba itu tadi 30 hari itu tadi, memampatkan menjadi 1 bulan, biarkan mereka berlomba-lomba mengisi materi dari website mereka itu dalam 1 bulan itu. Kita penilaiannya adalah setelah tanggal 16. Jadi kita penilaian 10 hari setelah saya kasih 1 bulan untuk mereka aktif mengupdate isi dari website itu. Itu solusi dari saya. Karena kalau saya menunggu Mas Yuda dan tim untuk memigrasikan data lama ke data baru, itu nanti 2 minggu nggak cukup gitu loh. Nanti masa aku melaksanakan lomba 2 minggu, isok-isok cuma seminggu gitu loh. Nanti bisa diprotesi sama orang-orang, karena kadang kita menyampaikan pengumuman, kadang nyampainya agak lambat-lambat, itu kita nanti yang kena gitu. Jadi solusi dari saya seperti itu. Mungkin solusi ada solusi diterima. Yang lain? Ya, solusi sementara tak terima, Mbak. Emang cara itu yang paling cepat. Soalnya waktu migrasi, kan kalau kita pakai domain baru, kita mau buka web lama kan nggak bisa. Kita harus merubah domain dulu, terus baru kita ambil lagi. Jadi bolak-balik. Ya, itu solusi dari saya. Karena takutnya kalau saya nunggu
nanti Iya. molor 2 minggu Molor. mungkin bisa molor lagi gitu loh. Dan saya nggak melaksanakan lomba ini gitu nanti. Dan untuk kelurahan itu udah terupload semua kalau kelurahan. Kalau kelurahan mereka itu nggak aktif, jadi saya nggak masalah. Misalnya kelurahan datanya kosong, saya nggak masalah karena mereka nilainya merah, karena mereka nggak Merah. aktif. Gitu. Jadi untuk kecamatan-kecamatan, bukan kecamatan ya, untuk desa-desa yang nggak aktif saya itu tidak mempermasalahkan kayak Tirto Yudo, kayak Dampit. Itu mereka merah, jadi saya nggak mempermasalahkan. Cuma untuk kecamatan, untuk desa-desa yang aktif, misalnya di Kecamatan Singosari, itu mereka sangat aktif sekali. Dan memang yang paling aktif adalah Singosari. Dan mungkin mereka yang akan protes, tapi berdasarkan penilaian saya, dari 390 web, hanya kemungkinan yang aktif hanya 15%. Itu. Yang aktif mengisi ya. Dan yang paling aktif adalah Kecamatan Singosari. Kedua adalah Kecamatan Karangploso. Yang lainnya sangat tidak aktif. Jadi misalkan nanti jenengan pelatihan, jenengan memberikan informasi karena ada kesalahan, ada trouble ya gimana ya ngomong teknisnya, dan memberikan omongan ke ke operator desa itu untuk mengisi web desa yang baru ini lebih aktif lagi. Seperti itu. Oke. Ditekankan nanti. Jadi data baru ya, target utamanya ya. Kalau misalnya data baru kemungkinan lebih cepat migrasinya. Nanti pokoknya dalam minggu ini tiap harinya tak laporkan terus ya. Desa-desa yang udah tak upload. Hari ini sih udah tambahan 2. Lainnya masih tak ceki lagi. Hari berapa desa, Mas Yuda? Hari ini ketambahan 2. Totalnya masih 2 kecamatan. 2 desa apa 2 kecamatan? 2 kecamatan, 2 desa yang sudah aktif domainnya. Berarti untuk pelatihannya jenengan kapan berarti bisanya? Ya setelah paling cepat ya minggu depan. Kalau satu hari 2 kecamatan, berarti kan 15 dino untuk semua kecamatan. Kurang lebih segitu. Terus kurang pelatihan nih. Ya karena gini, kan web Mbak, kan web OPD kemarin kan ngerti sendiri kalau kena gangguan kan. Otomatis kita nge-review ulang semua website yang kita create. Nah, jangan sampai nanti ketika web desa dirilis ternyata kena hack juga, ya kita yang habis nanti. Akhirnya ya molornya ya gara-gara kemarin kena hack itu. Kita jadi ngecek satu-satu lagi. Berarti misalkan minggu ini selesai untuk web desa, terus pelatihannya minggu depan. Berarti sampai tanggal 16. Berarti per tanggal 19 saya memulai lomba. 19 Oktober sampai? Iya, 19 Oktober. Penilaian tanggal berapa? Iya, sampai tanggal... Ya tergantung internetnya. Nanti misalnya sampai mepet-mepet lagi ya, penilaiannya saya cuma seminggu aja. Berarti saya yang kerja keras di penilaiannya. Soalnya upload data, upload web ini kan juga tergantung koneksi. Nah, kadang ini permasalahannya. Kadang-kadang itu kadang putus internetnya. Koneksi kita antar server to server itu nggak ngerti kenapa. Iya, terus. Pak Kabit, gimana Pak Kabit? Apa harus ada deadline yang pasti gitu loh Mas Yuda? Jadi saya kan prosesnya juga saya harus membuat surat ke Sekda untuk pengumuman juga, untuk membuat pengumuman di website, membuat papan pengumuman, maksudnya pengumuman ini loh di website juga saya membuat video pengumuman juga, kan semua itu juga butuh proses juga. Gimana? Jadi harus pasti tanggal 19 Oktober saya fix melaksanakan lomba web. Takutin tak molor lagi. Gimana?
Pak Tri, ayo kasih nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini, kemarin dari Aptika baru minta ke Bu Penti, ke bidang infras, baru dapat 30 Pak server. Tri, kak suaranya kurang jelas. Baru dapat 30 server, kurang 3 untuk klaster kecamatan. Nah, kami akan berjalan, tinggal kami juga nanti buatkan jadwal untuk fintech-nya kurang lebih 1 hari. Kalau tadi minta dipampatkan ya nanti kita cek dulu karena kita pakai kelas ideal saja 1 sesi. 1 sesi itu 2 sampai 3 kecamatan. Itu nanti di model kurang lebih sekitar jumlahnya tiap sesi 40. Nah, kalau 1 hari sudah 80, insya Allah kalau 378 ya paling cepat 1 minggu, Putri ya. Memang kita jalannya juga harus nggak bisa buru-buru nanti. Kita tahu sendiri operator desa karakternya juga macam-macam. Tapi kita harus siapkan dulu satu persatu dari sisi server sudah mulai di cloningkan untuk web desa baru dapat 2 kecamatan. Nanti insya Allah kita jalan bareng, jadi target saya sih minggu ini sudah selesai untuk cloning, baru penentuan untuk domainnya. Kalau bisa juga minggu ini, nanti saya tunggu hasilnya juga dari Mas Yuda. Nah, pelaksanaannya ini memang jadwal kebetulan sudah dibuatkan, tapi Mas Andi yang bawa, nanti kami share juga. Cuman perlu disampaikan informasinya itu pada desa yang juga dilatih. Terkait dengan data yang lama ya memang butuh waktu secara bertahap. Karena kenapa kok harus dijadikan satu di web yang baru? Selama ini jenengan juga tahu kalau kita ada 2 versi web ya, versi SID dan versinya PDE yang dulu. Makanya kita harus melakukan perubahan yang cukup banyak. Di sisi lain agar web desa ini jauh lebih aktif. Makanya banyak sekali nanti contoh satu hal yang perlu kita ketahui, desa-desa yang mempergunakan SID itu sudah memberikan warning tidak mau mempergunakan web baru. Saya persilahkan, tidak ada masalah, silahkan. Tapi mereka nanti akan kena cegat, ya, kena filter, karena di web yang baru sudah ada layanan persuratan desa yang nanti integrasi dengan kecamatan. Kalau mereka tidak ngisi ya berarti rekapnya tidak masuk di kecamatan. Seperti itu, jadi tambahannya cukup banyak. Termasuk nanti rencana dari Pak Joni ada PPID desa. Nah, di web desa yang baru sudah ada. Kita akomodir semua. Termasuk untuk statistiknya nanti di Pak Sur itu juga kita sediakan. Walaupun sementara kita bicaranya masih monografi, tapi nanti kita buatkan tambahan-tambahan aplikasi yang lain butuh untuk desa, kita cukupi. Jadi ada imbal balik. Desa memberikan data ke PD, PD juga memberikan data ke desa. Seperti itu. Ya memang butuh waktu, tapi insya Allah kalau kita dikejar-kejar, targetnya kapan ya? Memang kita ini mancing, nambahi aplikasi di web desa yang baru itu mancing, agar web itu nanti kelihatan aktif tidaknya, paling tidak dari membuka dashboard utamanya sudah bisa. Dalam ini juga kendala beberapa desa juga sudah kurang lebih kemarin kalau katanya di daftar itu ada 50-an desa yang belum. Nah ini kan juga harus kami pikirkan. Kalau mungkin nanti di pelaksanaannya pasti di suratnya harus
kami sebutkan kalau memang di desa itu kesulitan akses untuk internetnya, ya mereka harus datang di kecamatan waktu pelatihannya. Seperti itu kondisinya, Putria, Bu Fenty, Mas Inden, Pak Joni. Jadi biar nanti semuanya itu, kalau yang seperti kemarin-kemarin ya enggak ada keaktifan, kita berusaha, kita tambahi konten yang lain yang mau tidak mau nanti desa harus membuka. Bagaimana nanti desa yang dengan kesulitan akses internetnya, kan sudah kita pikirkan bersama, kemarin juga Bu Kadi sudah ngundang icon ya, untuk itu cuman saya masih jujur masih belum sepakat harga yang diberikan oleh icon karena Semakin awal dengan yang tidak jelas disampaikan terakhir tidak sama. suaranya Pak. Internetnya Bu hilang di situ, di sini sudah keras, buanter Iya. ini di sini. Loh, sampean kurang deket. Nah, ini keras ini, sampean kurang deket. Loh, ya berarti Ah. internetnya naik turun. Kalau orangnya naik turun enggak mungkin ini. Ya. Yang mikir sampean itu kurang cedek. Pak, kurang cedek. Dimut lah nanti kena gini, bekasnya Pak Udin. Awas COVID ya. Oke, gitu aja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Tri, Pak Lukman, saya menambahkan, Ya, nanti tambahnya. misalkan waktunya pelatihan web desa, kami minta tolong untuk Stain nanti diikutkan juga. Karena nanti kami kan juga melaksanakan Bintek lanjutan ke kecamatan, ke desa-desa juga. Jadi kami kan tetap mereview pelatihan web desa. Jadi kita juga ikut dilatih lah pokoknya nanti waktu jenengan melakukan pelatihan web desa. Gitu. Setiap hari diundang nggak masalah. Nanti biar gantian ada. Halo. Halo. Ding dong. Iya, itu Mbak Trias. Istilahnya tanpa diundang pun statistik kayaknya wajib ikut hadir. Kan pakai Zoom meeting toh pelatihannya. Statistik diharap kadernya Anjen ini katanya. Panitia udah Panjen soalnya. Ya gini, tadi disampaikan dua hal nih, satu terkait VM yang diminta Pak Tri, kemudian yang kedua dukungan jaringan. Dan so ini hanya kita diskusi, bukan berarti bermaksud lain. Untuk ini mungkin ada yang disampaikan baik dari Bu Fenty maupun Pak Linden. Untuk itu waktu kami persilakan, monggo. Bu Fenty. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Joni. Siap. Sehat Pak Joni? Alhamdulillah. Kalau Tangis Trias, pun. kalau Trias mesti sehat. Wah, Mbak Trias 100% ini. Sebetulnya saya itu sudah berdebat dengan Yuda. Sebetulnya awalnya. Karena web desa itu sebetulnya untuk migrasi ke yang baru seharusnya ya ini saran membuat surat dahulu. Sudah saya sampaikan ke Pak Yuda yang gandeng dewe se-Indonesia. Harusnya membuat surat dulu biar tidak nabrak sana, nabrak sini, jadi tenang gitu loh migrasinya. Saya sendiri ya kena teguran. Terus untuk kapasitas webnya sudah saya, katanya Yuda permintaannya standar, ya sudah. Kurang 3, memang IP-nya habis ya, Mas Yuda. Kemarin sudah saya sampaikan, IP-nya masih sudah menipis. Jadi Mas Yuda, nanti habis di cloning, itu nanti dihapus ya. Jangan disimpan ya, yang bekasnya web desa itu. Ya Mbak, jadi nanti setelah cloning, data-data yang di web desa lama kita copy dulu, nanti setelah masuk ke server yang baru,
server yang lama bisa Mbak Fenty langsung delete aja. Oke, sip. Ya. Ya, gitu aja. Monggo Pak Lindan terkait jaringan. Aku sama Mas Linden disuruh doa terus kalau upload data. Wes Mas Linden itu. Ayo Mas. Suaranya nggak jelas itu. Suara dan wajahnya nggak muncul, Mas. Linden, wajahmu kelihatan. Jangan malu-malu, kan kita udah kenal. Enggak, dia belum mandi soalnya. Oh, WFH ya. Ya, jadi dia agak ini. Tuh, Pak Linden, ayo Pak Linden. Pak Linden. Turu paling. Mohon maaf ya Pak Joni, untuk kabit saya sakit Pak Gun. Jadi Oh iya, enggak apa-apa. Semoga cepat sembuh, Pak Gun. nggih, nuwun. Mbak Fenty. Ngomong nang sampean loro, ngomong nang aku mang siji meneh. Sampean kate nutupi ya. Rias itu Pak, rias itu. Ngomongnya nang aku siji. Pak Joni meneng ae lho Pak Joni Delondo ya Pak Joni. Jangan buka rahasia, Pak Lukman. Pak Joni ekspresinya berubah loh, ayo. Kadang-kadang gak aruan. Makanya Pak Joni maskeri digawe terus, gak ketara. Joni gak pede Pak Joni. Nggih. Nanti kita selalu berkoordinasi untuk keberhasilan lomba website ini ya. Nanti kalau ada apa-apa Mbak Trias, Pak Joni, Mbak Fenty, kita saling berkomunikasi nanti biar semuanya lancar. Ya Pak. Nggih. Ya siap. Nggih. Monggo mungkin ada tambahan lagi. Nggak kedengeran Pak Linden suaranya. Dicoba lagi Pak. Naik lantai 2 Pak Linden. Sama angkat tangan. Sekarang dengar apa enggak? Lah iki apik tenan iki. Gambar. Oh, headset berarti iki jauh ganti. Ada suara, nggak ada rupa. Monggo Pak Linden. Nah itu nyambung yang di Bu Fenty tadi. Itu kan kayaknya satu segmen IP itu habis ya. Karena banyak banget servernya yang masih hasil-hasil cloning itu. Jadi mungkin kalau sudah nggak terpakai itu ya dihapus saja untuk penghematan IP-nya itu Yud. Ya Yud, kamu jangan minta IP tok Yud. Habis itu kamu habiskan Yud. Yo VPN-nya Mas, sering putus-putus itu. Aku ngupload ngulang-ngulang terus. Hah? VPN. Kamu ngupload dari mana kamu? Ya kadang dari rumah, kadang dari kafe. Dari kantor biar cepet. Loh kalau di kantor lah nginep aku. Oh iya. Oh ngawur. Lah VPN cuma piro maksimal 1 mega kan? Oh enggak Mas. Ini framework-nya gede soalnya. 100 Apanya? megahan. Framework-nya besar ini. Loh enggak, tapi VPN-nya sendiri loh, protokolnya kan cuma 1 mega. Oh maksimal itu ya? Iya. Oh nggak bisa ditambahin. Enggak, kadang kalau upload Ya, itu. protokolnya VPN kan itu. Oh enggak, misalnya upload gitu ya. Kadang misalnya komputer tak tinggal, itu kayak standby gitu, itu dia disconnect langsung. Iya ya, emang itunya VPN ya podo ae. Lah kok di rumah VPN tak tinggal kemana ngono kan manjer ya putus dia. Oh gitu ya. Sebelumnya yang pakai Telkom itu lancar loh Mas. Cuma baru sekarang ini yang kayak gitu. Loh, mosok sih? Iya. Aku kemarin itu upload langsung ya. Kalau misalnya 10 web OPD tak pindah, itu mesti putus.
Tapi kalau satu-satu itu lancar. Tapi kalau satu-satu lama. Ya, nanti tahun depan dibenahi. Itu loh Tahun Mbak, depan. Mbak Trias, itu loh tahun depan. Loh, tapi kan nggak ada punya website, Yud. Enggak uploadnya Mas, hubungannya sama upload, nggak ada sama website. Lah ya, kalau ngupload kamu di kantor berarti, Yud. Iya lah, kalau WFH kan di rumah Mas. Lah kalau diperlukan kan ke kantor. Iya. Ya wes lah. Kalau satu-satu lancar Mas, tapi kalau misalnya 5 atau 6 OPD sekaligus gitu, ya mungkin sering ini ya, kayak mampet. Kayak mampet, iya, kayak gitu. Terus nanti kalau udah mampet, putus. Akhirnya kadang itu waktu di setting sama Mbak Fenty, kadang itu masih not phone. Ya Mbak, yang tadi malam itu loh. Iya, itu nah, mungkin cloningnya belum iya, belum semua. Iya, sama dia diputus tanpa ada notifikasi. Dianya itu loh yo, cloningnya loh yo. Iya. Nah, ayo Mas. Terus ya apa Mas, masa satu-satu aku nguploadnya? Ya wis, itu sudah pesanku. Banyak doa. Ya wis lah, amitabha. Ya berarti permasalahannya sementara itu Mbak Trias ya. Istilahnya tadi kalau yang doa hanya Mas Yuda mungkin agak lambat, jadi dibantu doa yang lain. Yang ada di sini membantu doa. Kita berdoa bersama-sama dan Mas Yuda sampai tanggal 19 nggak boleh WFH. Catat ini. Setuju. Siap. Biar cepat selesai pekerjaannya. Setuju Pak Kabit nggih? Biar aku juga nggak molor-molor juga gitu. Ya, setuju. Itu kalau WA saya itu malam-malam Yuda minta IP-nya. Mesti tak penuhi loh itu. Saya minta list aplikasinya itu loh, Pak Lukman. Saya minta list aplikasinya ke Yuda itu nggak dipenuh-penuhin, Pak. Ya, Mbak, aja nih gudo sampean bengi, cek gak turu-turu amen. Nah itu kalau di request, cuma kalau sama Pak Tri kok saya lupa ya, mesti kalau dimintai data sama Pak Tri. Ya baik Bapak Ibu sekalian, kesimpulannya kami Aptika harus segera menyelesaikan web desa yang baru. Deadline-nya tadi 19 itu sudah selesai pelatihan atau? Sudah selesai pelatihan, jadi tanggal 19 itu saya sudah mengumumkan bahwa mulai tanggal 19 sampai tanggal 15 itu ada lomba website Kabupaten Malang. Seperti itu. Jadi setidaknya Jumat sudah selesai ya. Mohon maaf, nambahin. Mungkin solusinya memang Mas Yuda itu harus masuk terus karena biar nggak VPN. Makanya itu Yuda larang WFH. Kendalanya kan itu kan dia. Nah, ini terkait dengan pelaksanaan penilaian, nanti di pelatihan kan Bu Trias, Pak Joni kan ngikuti terus, yang lain ikut terus ya. Jadi minta tolong juga nanti disampaikan. Tapi masalah deadline-nya kapan, itu kan cukup panitia penilai jurinya yang tahu. Jangan disampaikan. Enggak, maksudnya saya tidak menyampaikan datanya kapan, cuma saya nanti menghimbau untuk pada waktu kita pelaksanaan lomba yang 1 bulan itu, mereka harus aktif untuk mengisi websitenya, seperti itu. Ya memang disampaikan itu aja, tapi kapan dongnya itu ya biar mereka ini harus aktif terus tiap hari dinilai, dilihat keaktifannya. Ya saran aja. Jadi nanti. Tapi deadline saya ke Aptika loh ya. Oh iya, tidak apa-apa. Silakan.
Jadi kami juga akan deadline minggu depan tanggal 12 sudah harus kita mulai. Ya. Betul, Senin depan jenengan sudah mulai pelatihan web desa yang baru. Nanti kita hitung dulu jumlahnya, karena kami juga ingin lebih maksimal, cuman informasinya, kalau kelasnya dibuat sekitar 1 sesi 2-3 kecamatan, ya nanti saya tak rundingan, kebetulan Mas Andi tidak ada, ya kita harus berusaha memaksimalkan 1 minggu itu bisa selesai. Seperti itu. Tapi karena ya insya Allah sih, soalnya kan kepotong Jumat, berarti kalau itu 1 hari bisa nambah, ya nanti kita hitung lagi. Targetnya sih Jumat juga ada. Nanti sebelum Jumatan kita mulai lebih pagi sudah bisa pelaksanaan. Itu nanti kita hitung lagi lah, nanti saya kabari jadwalnya. Dengan juga nanti harus aktif tiap hari, tidak boleh WFH juga. Ya, betul. Setuju. Harus datang ke Kepanjen, pesennya Pak Lukman, jadi nobar. Nobarnya Stain di Kepanjen selama 1 minggu ke depan. Loh, kan di sini bisa ya. Kan Zoom meeting toh. Ya Allah. Naik kereta api Bu Trias, kan deket itu sama stasiun Lawang. Nanti turun di Panjen kan. Itu aja. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas atensinya hari ini. Dapat kami simpulkan bahwa yang pertama kesepakatan bahwa proses upload web desa yang baru ini deadline-nya tanggal 9 Oktober ya. Itu perkiraan sampai dengan hari Jumat, tetapi tidak kemungkinan ada sebanyak waktu sampai dengan hari Minggu. Kemudian untuk rencana pelatihan, ini ringnya antara tanggal 12 sampai tanggal 16. Sehingga nanti di tanggal 19 itu sudah mulai di launching lomba web desa. Mungkin itu yang kesimpulan pada hari ini. Betul, ya betul Pak Udin. Ya, terima kasih. Yang terakhir barangkali jangan lupa berdoa tadi yang disampaikan Pak Linden. Mungkin itu Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Ada baik, kalau memang ada tambahan dari Pak Joni barangkali. Siap. Teman. Lanjut. Siap. Oke. Saya Dari mau tanya, Mas. Bu Fenti, monggo. Mau tanya Yuda, yang 30 IP itu sudah dipakai semua tah? Iya, ini proses, Mbak. Sudah. Proses upload semua. Ya wis. Mbak, yang itu kan totalnya 33, baru 30 ya? 34 nanti dikasih. Oh, 34. Oh iya. 34 ya, satu banyak. Windows Server. Oh iya, yang Windows Server itu nanti kayaknya perlu 378 juga itu, Mbak. Apa Ceni ya? Iya, PM-nya. Soalnya sistemnya Cisco Desk-nya Pak Aji 1 server, 1 desa. 1 server, 1 desa, dan itu harus server Windows. lisensinya kita nggak punya loh. Itu nanti dibelikan sama Icon Plus. Oh ya wis. Oke, siapkan storage-nya. Oh, storage-nya banyak. Kamu minta Sip. berapa? Ya Mbak Fenti, terima kasih banyak ya. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak foto bersama ya ini ya? Apa itu wajahnya gak ketok? Apa sih ngomong? Mas Linden lo ono. Kok keluar lah. 1, 2, 3. Siapa semoto ya? Pak Lukman. 1, 2, 3. Kirim ke DKI. Ya. Wes.
Ya, oke, dadah, see you.